Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemrosesan data dengan studi kasus PT Pertamina. Next. Berikut merupakan beberapa anggota yang aktif dalam pengerjaan penelitian ini, yaitu yang pertama Miracle Tutu dengan NIM 20013044. Berikut ada Stephen Masih dengan NIM 22013040 dan Alfian Garande dengan NIM 22013033. Next. Selanjutnya di sini terdapat agenda yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini, yaitu yang pertama latar belakang, berikut tujuan, manfaat, isi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang latar belakang. PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola dan memproses data operasional yang besar dan beragam. Dalam industri energi, khususnya di sektor minyak dan gas, data yang dihasilkan sangat besar dan mencakup berbagai aspek mulai dari eksplorasi, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Mengelola data ini secara efisien dan efektif sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keberlanjutan operasional. Next. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan sendiri adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai subbidang seperti pembelajaran mesin atau machine learning, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, pengenalan gambar atau image recognition, dan robotika. Selanjutnya kita akan membahas tentang PT Pertamina itu sendiri. Adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia atau National Oil Company yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina, dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina atau Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi. Next. Selanjutnya ada tujuan penerapan kecerdasan buatan AI bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan data. Sistem ini dapat minimalisir kesalahan yang sering terjadi pada proses manual dan memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu pengurangan kesalahan. AI dapat memproses data dengan presis tinggi, mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pengelolaan manual. Yang kedua, konsistensi. AI dapat menerapkan aturan dan algoritma secara konsisten, memastikan hasil yang lebih seragam dan dapat diandalkan. Yang ketiga, penghemat waktu dengan otomatisasi dan pemrosesan data yang lebih cepat. Waktu yang sebelum digunakan untuk tugas manual dapat diandalkan ke tugas-tugas strategis. Yang keempat, optimalisasi tenaga kerja. Pekerja dapat fokus pada kegiatan yang membutuhkan kreativitas dan penilaian manusia, sementara tugas rutin ditangani oleh AI. Di sini ada kekurangan. Yang pertama itu kualitas data yang tidak konsisten. Data dalam big data seringkali
datang dari berbagai sumber yang berbeda dengan kualitas yang tidak konsisten. AI memerlukan data yang bersih dan terstruktur untuk berfungsi secara efektif, tetapi data dari big data seringkali tidak terstruktur, penuh dengan noise, dan memiliki banyak missing values. Yang kedua, kebutuhan keahlian, implementasi dan pengelola sistem AI memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama itu ada data dapat diproses secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua, tugas-tugas rutin dan berulang dapat diotomatisasi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, konsistensi. Algoritma AI dapat menerapkan aturan secara konsisten, menghasilkan data yang lebih dapat diandalkan. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan, penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pemrosesan data telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam berbagai organisasi, termasuk perusahaan besar seperti PT Pertamina, di mana AI mampu memproses data dengan akurasi yang tinggi dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Baik, di sini ada yang kedua itu ada saran. Yang pertama itu pastikan bahwa data yang digunakan bersih, akurat, dan relevan untuk meningkatkan performa sistem AI. Yang kedua, implementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi. Berikut referensi yang kami terdapat dalam penelitian ini. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. See you guys, dadah.